Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini, di Jumat eh, 12 September 2025, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama dalam rangkaian kegiatan rutin kita setiap bulannya, kajian Majelis Talim Al-Mulk Perbankan Maluku. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita akan membahas masih tetap dengan materi yang sama, kajian keluarga. Kali ini kalau kita baca temanya sih kayak perkataan sepele namun dusta, dan dusta yang diperbolehkan. Kita akan sama-sama mengikuti kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Hatta. Kepada Ustadz dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dari salam ini di baterai HP ini sekitar berapa persen ini? Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Pak Evi, pimpinan BNI, pimpinan bank yang ada di Maluku yang berkesempatan hari ini hadir, teman-teman pengajian Majelis Al-Mulk yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dengan situasi setelah beraktivitas dari pagi tadi sampai menjelang ini, dengan tentunya sudah banyak menguras tenaga, tapi alhamdulillah Bapak Ibu kita sama-sama berada di tempat ini. Kita bersyukur atas nikmat yang dengannya Allah kumpulkan kita di sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi salah satu yang sering sudah kita sebutkan, Islam itu sangat taruh perhatian besar terhadap keluarga. Dan karena proses untuk membentuk generasi itu yang terbaik itu dimulai dari keluarga. Maka sudah sempat saya di beberapa pertemuan yang lalu jelaskan bahwa sangat saking pentingnya rumah tangga itu, sampai-sampai dijelaskan detail kriteria pasangan suami dan istri, lalu kemudian dijelaskan juga tentang bagaimana untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Nah, dalam ayat Al-Quran yang sudah sering kita dengar, Allah bicara tentang rumah tangga yang baik itu adalah rumah tangga yang dipenuhi oleh sakinah. Kemudian yang kedua adalah mawaddah, dan yang ketiga adalah warahmah. Sakinah itu artinya ketenangan batin. Jadi rumah tangga yang dipenuhi dengan ketenangan batin. Mawaddah adalah cinta di antara kedua pasangan, juga kepada anak-anak. Lalu yang paling terakhir, yang tingkat paling tinggi itu adalah warahmah. Kalau Bapak Ibu kita ini kalau lihat orang-orang tua kita di rumah, kakek nenek, itu mereka tidak lagi pada level mawaddah, mencintai. Itu sudah level warahmah. Jadi kalau level warahmah itu semua kekurangan itu diterima, tidak dibuat lagi jadi masalah. Nah, Bapak Ibu, sakinah mawaddah warahmah yang sering kita singkat dengan samawa itu, dia bisa terbentuk kalau ada beberapa hal penting yang kemudian dihadirkan dalam rumah tangga. Salah satunya adalah kejujuran. Jadi saling pengertian, saling menghormati, kemudian tadi lagi satu, yaitu saling jujur. Itu salah satu hal penting yang kemudian buat ketum rumah tangga itu jadi sakinah mawaddah warahmah.
Tanpa sisi jujur ini, nanti rumah tangga kita yang sakinah mawaddah warahmah itu ambruk semua. Bapak Ibu, secara umum ada banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang melarang kita untuk berbohong dan menganjurkan kita untuk mengejar atau memiliki sifat jujur ini. Ayatnya terlalu banyak sekali. Hadis pun demikian. Hadis yang mungkin kita sering dengar itu adalah Rasulullah bilang, alaikum bisidqi. Hendaklah kalian memiliki sifat jujur. Sebab jujur itu akan membawa seseorang kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawa seseorang menuju surga. Dan seseorang terus mencari kejujuran hingga Allah menuliskan dia di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Jadi kalau dia bicara jujur, apa-apa semua yang dicarikan jujur, itu Allah tulis di sisi Allah sebagai seorang yang siddiq atau jujur. Lalu Rasulullah SAW juga ingatkan, dan jauhilah kalian sikap dusta. Sebab dusta itu akan membawa seseorang kepada sifat fujur. Jadi kalau yang tadi jujur itu albir, kebaikan, tapi kalau dusta itu bawa orang ke fujur. Fujur itu adalah kumpulan seluruh keburukan. Jadi kalau keburukan itu akan kumpul semua, bahasa Arabnya bilang itu fujur. Seakan-akan kata para ulama, Rasulullah bilang kalau orang sudah dusta, itu seluruh keburukan bisa datang ke dia. Saya kira Bapak Ibu paham betul di soal ini. Apalagi di soal uang ini, itu paling bahaya sekali. Kalau dia muncul, itu bohong itu dia tidak akan pernah berhenti. Sekali berbohong, sebenarnya mungkin dia yang mau, tetapi dia akan terdorong untuk bikin dusta yang kedua. Dan begitu terus, dusta kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Lalu Rasulullah bilang, sebab dusta itu membawa kita kepada keburukan, dan keburukan itu bawa kita ke neraka. Dan seorang terus berbicara yang dusta, sampai Allah menuliskan di sisi Allah, dia sebagai seorang pendusta. Jadi hadis ini bilang ke kita supaya tetap jujur secara umum. Dan lebih-lebih lagi akan terasa kalau itu kepada pasangan kita. Jujur itu, di posisi itu kita diminta untuk jujur. Yang luar biasanya Bapak Ibu, ada hadis yang bunyinya soal jujur ini, itu ada kaitannya dengan rumah tangga. Rasulullah bilang, albirru matama'annu ilaihin nafs. Yang namanya kebaikan atau kejujuran itu adalah sesuatu yang menenangkan jiwa. Sedangkan dusta itu adalah sesuatu yang menggoncangkan dada kita. Jadi kalau dia di dalam rumah tangga Allah bilang sakinah, ketenangan, sedangkan dalam kejujuran Allah bilang tenang, tumaknina. Jadi ketong bisa bayangkan ketong rumah tangga ini akan jadi tenang, kecuali kalau masing-masing pihak, masing-masing suami dan istri itu punya kejujuran. Punya kejujuran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mode parlente atau bohong, dusta yang paling terkecil itu bagaimana? Kira-kira Bapak Ibu, contoh apa dusta yang paling, bohong yang paling kecil di rumah tangga, kira-kira yang paling terkecil apa? Minta izin mau pi mengaji, padahal pi main futsal. Minta izin pi mengaji, padahal pi main bulu tangkis. Atau apa? Ya kira-kira apa? Yang ini nih. Waduh, ini kalau kasih tahu ini langsung dah, oh banyak ini. Kita jelaskan dalam hadis Rasulullah bilang mode dusta yang paling kecil ini begini. Satu saat Rasulullah lihat ada perempuan. Dia pegang kurma satu. Lalu dia panggil anaknya. Dia bilang, mari sini. Lalu kita kasih
Mama kasih kurma. Lalu Rasulullah itu ada lihat. Rasulullah lihat ini ibu ini lagi panggil anaknya bilang mau kasih kurma. Rasulullah tunggu, ini sikap ibu ini terhadap apa yang tadi dia bilang itu bagaimana? Datang anak itu, lalu kemudian si ibu pegang kurma, lalu dibelah dua, satu dikasih kepada anaknya, satu dia makan. Rasulullah lihat, Rasulullah bilang sama perempuan itu, andai tadi kalau kamu tidak kasih kurma satu buah itu, kamu akan ditulis di sisi Allah sebagai pendusta satu kali. Jadi itu paling kecil itu, ya. Yang termasuk juga nanti kalau ketong lihat di ketumpunge orang-orang soleh dulu, misal cerita tentang Imam Bukhari yang mengambil hadis. Jadi Bapak Ibu ketong hari ini dapat hadis ini, demi Allah itu nikmat besar. Orang dulu kalau ambil hadis dari Rasulullah SAW, mereka ambil hadis Rasulullah SAW itu luar biasa. Mereka jalan mesti keliling semua negeri-negeri Arab yang ada untuk menemui orang yang punya hadis itu. Satu saat Imam Bukhari ini mau pergi ambil satu hadis dan orang itu ada di Mesir. Beliau datang. Ketemulah dengan orang yang meriwayatkan hadis itu, lalu kemudian beliau bilang begini. Kasih salam, lalu beliau tanya, Bapak ini adalah fulan bin fulan. Bilang, iya beta itu. Tapi sebelum beliau ketemui, ini orang ini lagi pegang, atau ada pegangnya potong kalau bilang gini, bakol lah begitu, yang ada anyaman begitu. Di dalamnya tuh ada rumput. Lalu beliau ini seorang peternak kambing. Dia manggil kambingnya, ini manggil kambing pada datang masuk ke kandang. Lalu dia kasih lihat rumput itu ke kambing. Sambil orang panggil kambing pakai suara kambing lah. Dikasih lihat. Saat kambing datang, dia yang kasih makan kambing, tapi justru dia angkat itu tempatnya. Lalu kemudian Imam Bukhari bilang begini, saya ini datang mau ngambil hadis dari kamu. Cuma setelah saya lihat apa yang kamu lakukan buat kambing ini, kami ini adalah orang-orang yang tidak akan ambil hadis dari orang-orang yang berbohong, meskipun itu kepada binatang. Oh, itu lebih rendah lagi tuh. Kalau tadi kan anak kecil, yang ini nih hewan, kambing. Jadi yang biasa kasih mau kasih makan kucing lah. Dia datang habis itu tarik, itu ditulis di sisi Allah, itu bohong. Jadi Imam Bukhari itu saking segitunya menjaga, entu mau ambil hadis itu, hadisnya mesti asli. Bukan hanya hadisnya tapi orangnya juga sifatnya. Jadi saking beliau menghindari itu, beliau bilang kami tidak ambil hadis dari orang yang membohongi kambing. Sekarang kalau kita bayangkan di rumah tangga, kira-kira bohong yang paling terendah di rumah tangga tuh apa? Banyak Ustaz. Perlenteana. Mari nyong masuk tidur. Bapak guys sabantar bangun tidur ketumpi jalan-jalan. Anak bangun simpi jalan-jalan. Itu satu. Itu kena bohong itu. Yang paling sering ini apa? Ini sih kayaknya kalau bapak-bapak di sini seng. Kalau bapak ibu-ibu yang suka kredit, udah dapat tagih. Sebentar dong ada datang. Bilang bapak yang ada. Terus bapak ada di dalam. Bapak ada di dalam rumah. Saya sebentar bilang ya, kalau dulu datang cari, bilang bapak yang ada. Itu ditulis di sisi Allah, bohong. Di sisi lain kalau kita lihat, seorang ayah ini sedang mengajarkan bagaimana seni untuk berbohong. Ada di situ. Jadi aslinya anak-anak kita ini semuanya bersih semua. Dia belajar tentang bagaimana berbohong itu dari ayah dan ibunya, orang-orang di rumah. Jadi kan dia belajar melalui mata dia. Oh, mau dia begini cara bohong orang. Dan itu banyak, saya kira contoh-contohnya banyak. Nah, Rasulullah SAW bilang
ketenangan atau sakinah mawaddah warahmah itu kita rasa-rasanya sulit kita dapatkan kalau seandainya antara suami dan istri itu penuh kebohongan, kepalsuan. Ada yang bilang, gimana Ustaz kalau yang baru nikah? Itu nikah ketumpung, ya, apa yang belum ini, yang kayaknya rata-rata semua suka kawin kapan nih? Ah, belum? Beni banyak yang belum kawin Ustaz. Oh, belum 2 kali ya. Kalau yang BRI jangan hitung lah, itu susah bisa lah expire. Kalau Beni yang di belakang-belakang ini kayaknya belum. Kalau jamaah di depan nih ya rata-rata saya perlu bilang lah Ustaz. Jadi kalau saya sebelum menikah tuh, jadi yang ditampilkan baik-baik. Sudah saya tunggu kalau ketemu nikah baru saya dapat yang dia pengasli. Itu juga makanya dalam proses menikah ya, saya para ulama bilang, ya sudah, ada banyak cara untuk kita mengetahui bagaimana pasangan kita. Misalnya kayak Rasulullah minta ada seorang sahabiat yang pergi ke perempuan yang ingin menikah dengan Rasulullah. Rasulullah bilang, kamu coba lihat dia. Ditanyakan dari teman-teman dekatnya tentang sifatnya dan seterusnya, sehingga yang ditampilkan itu berkesesuaian dengan informasi yang Rasulullah dapatkan. Kalau biasa orang tua kita bilang kalau misalnya kalau mau nikah nih mau nyari bibit, bobot dan seterusnya itu ya, dan seterusnya itu bagian supaya tidak mendapatkan yang terlihat segini padahal ini ada yang aslinya itu tidak begitu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, Islam tidak ingin rumah tangga itu penuh dengan kepalsuan. Apa adanya kita, ya begini sudah. Kekurangan saya, ini kekurangan saya ini. Kelebihan saya, ini kelebihan saya. Kalau di Islam ada yang disebut dengan ta'aruf itu sebelum orang tunangan, sebelum khitbah. Ta'aruf itu memang dalam Islam dianjurkan beberapa hal yang dia menjadi kekurangan dari pasangan itu boleh dijelaskan kepada orang yang ingin menjadi pasangannya itu. Itu boleh dijelaskan. Sampai contoh kayak Rasulullah dengan istri beliau. Kalau tidak salah Saudah. Saudah. Kata beliau karena Rasulullah SAW setelah pulang dari perang, Rasulullah mau menikah, suaminya meninggal. Rasulullah datang minta dia. Tapi dia kasih tahu ke Rasulullah SAW kekurangan dia. Apa itu? Dia bilang, ya Rasul, saya ini orang cemburuan. Dia kasih tahu gitu. Ya Rasul, saya ini orang cemburuan. Kalau hari ini nih cemburuan, mode cemburuan yang paling hancur gimana? Baru pergi kantor sebentar baru sampai video call. Terus video call. Itu cemburuan paling hancur. Dan itu dijelaskan. Ya, dijelaskan Ummu Saudah itu jelaskan buat Rasulullah, saya ini gampang cemburu. Rasulullah bilang gampang. Insyaallah nanti nikah, setelah nikah dengan saya, mudah-mudahan Allah akan bikin cemburu itu dia tidak begitu tidak lebih dari dia punya ukuran yang proporsional. Jadi cemburu itu mesti ada. Dia tidak boleh terlalu berlebihan, juga tidak boleh sampai berkekurangan. Kalau berlebihan, cemburu kalau berlebihan, itu dia bikin rusak hubungan antara suami dan istri. Suami juga tidak akan merasa nyaman atau istri juga tidak akan merasa nyaman. Ini berangkat dari rasa percaya masing-masing yang dibingkai dengan tadi, kejujuran tadi. Tidak berbohong antara satu dengan lain. Tapi kalau cemburu itu juga sama sekali tidak ada, itu nanti masuk pada hadis yang Rasulullah bilang dayus. Istri mau kemana atau suami ada bikin apa, dia sempusing. Cemburu itu bikin rumah tangga cepat bubar. Jadi cemburu itu ya diminta dalam Islam, dia tetap ada, tapi dia mesti pada batasan yang proporsional. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, tadi bentuk-bentuk yang tadi sempat kita sebutkan tentang bohong itu semestinya tidak ada dalam rumah tangga. Semestinya. Karena secara umum hadis-hadis tadi bilang kita tidak boleh berbohong, kita mesti jujur kepada seluruh, bahkan orang yang bersama dengan kita dengan hidup kita, yaitu istri kita, termasuk anak-anak kita. Tetapi ada tetapinya. Ada bohong
yang dibolehkan. Jadi dari hadis tadi yang saya sebutkan, hadis pertama tadi itu, bahwa kejujuran itu akan membawa kepada ini seterusnya sampai terakhir, itu para ulama punya pandangan ada dua. Ada satu yang menyebutkan berbohong itu hukumnya dia sesuai dengan hukum 5. Dia bisa wajib, dia bisa sunnah, dia bisa makruh, dia bisa haram, dia bisa mubah. Tergantung yang mau dibohongi itu persoalan apa. Misalnya mereka kasih contoh bohong yang wajib. Misal ada orang yang tidak salah apa-apa, dia dikejar mau dibunuh, masuk ke rumah kita, lalu orang cari dia, tanya, dan ini banyak terjadi kalau kita baca kisah-kisah para ulama tuh, mereka ngomong tidak ada orang, jadi datang karena tahu ini ustadznya. Ustadz, mohon maaf, tadi kotong ada kejar laki-laki, ada satu di sini nih, kotong kejar dia dan seterusnya, sepertinya dia lewat sini, Ustadz lihat tidak? Padahal dia dalam rumah. Atau ustadznya, oh mohon maaf, saya tidak lihat. Di kondisi itu kita bilang itu ustadznya bohong. Tetapi karena ini soal wajib menjaga nyawa orang yang belum tentu ada salahnya, maka di situ kata para ulama dia hukumnya wajib karena ini soal nyawa. Orang yang datang pukul dia mau bunuh dia itu syubhat, belum tahu ini dia salah atau tidak salah, belum ada buktinya dan seterusnya. Lalu ada juga bohong yang hukumnya memang haram, yang aslinya bohong itu hukumnya memang haram. Ya hal-hal yang itulah. Tapi ada kata para ulama bohong yang hukumnya itu mubah, boleh. Apa itu? Misalnya pertama kata para ulama, berbohong untuk membuat kedua orang saudara, dua orang saudara yang berkelahi atau yang sedang bertengkar, berbohong untuk kemudian membuat keduanya ini damai. Ini dua ada bakalai, ya. Satu dengan satu ini sembaku nyambung. Sudah datang. Si A-nya. Itu si B kirim salam per. Tak mungkin. Dia ada dia kirim salam per ini. Ini beta datang berbeda sampai ke Borose. Padahal yang ada. Oh ya sudah, kalau gitu nanti kirim salam per dia lagi. Oke. Atau kalau misalnya si A-nya bilang, terbetul. Ayo dia ke sana lagi. Kayak orang B. B, A kirim salam. Jadi dia minta untuk ketemu. Dalam waktu dua-dua bilang, kayaknya ketemu. Iya sudah mari ketemu. Jadi kata dia, si B kirim salam, itu secara zahirnya bohong. Tetapi karena ini ada maslahat adalah islah hudatul bain. Ingin kembali menyambung tali silaturahim antara dua orang ini. Maka itu hukumnya boleh, mubah. Termasuk juga adalah di antara termasuk bohong yang boleh adalah membohongi istri. Soal apa ini? Wah, ini gagah ini. Ini para ulama bicara. Membohongi istri karena istri lagi dalam keadaan ngambek. Ya tentunya bukan soal yang membohongi dia karena persoalan haram ya. Saya sudah tenang saja. Nanti habis ini baru ketemu pergi. Nanti bulan depan nanti kita bikin akan. Di situasi itu kata para ulama untuk bikin moodnya istri jadi baik, itu dibolehkan untuk berbohong di situ. Pak, ini ada emas. Kita kemarin ada bajalan ada beli rantai bagus. Jangan murid. Karena suara nada agak tinggi, istri pengen beli, istri ngambek. Dan yang ngambek itu untuk mau bikin dia kembali ke mood yang awal, itu dibolehkan untuk perlente. Untuk bohong di situ boleh. Nanti pas bulan depan, abang katanya mau beli. Oh ya Allah, ingat kasih uang kemarin sudah pakai di situ. Oh sudah, nanti ketemu bulan depan lagi. Apa ibu? Kita lihat ada satu video orang Mesir. Jadi dia kata dia dalam komentarnya itu kata dia yang pemilik akun kata dia ini laki-laki yang paling mengerti hormon istrinya. Apa itu? Istrinya datang minta izin mau keluar.
Ya, istrinya datang minta izin keluar. Lalu dia bilang, "Ah, saya mau keluar." "Oh, sudah silakan saya keluar." Dia bilang, saya beta, "Ah, mau apa?" "Oh, ini kartu ATM ini, ATM ini." "Saya beta sebut ATM." "Oh, saya cuma mau marah-marah beta." "Ah, mari sini kartu ATM." "Ah, oke, marah sudah. Beta mau keluar." "Oh, saya boleh keluar." Kata dia, "Saya boleh keluar." "Oh, jadi beta bisa keluar begini." Dia mana? Sudah selesai? Oke, terima kasih. Jadi ada momen di mana Rasulullah karena kata para ulama berdasarkan hadis itu dibolehkan bagi seorang laki-laki untuk bohong terhadap istrinya di soal hal yang kemudian bikin rumah tangganya tuh jadi aman. Ini bukan berarti hal-hal yang suami bohong untuk hal-hal yang haram ya, itu boleh. Yang saya maksudkan ini hal-hal yang sepele yang kadang-kadang bikin istri naik darah. Dulu istri bilang, "Woi, pi buang sampah doh." Dia sudah. Istri pikir sampah masih ada. Jadi ada hal tertentu yang para ulama katakan boleh di situasi itu untuk suami berbohong dalam rangka untuk membuat rumah tangga itu menjadi baik lagi. Kita semua ke arah lebih lanjut karena ada ini lagi. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, nanti agak ngeri-ngeri juga. Saya kayak para ulama jelaskan tentang orang-orang yang punya istri lebih. Di momen di situasi itu, ini beliau pengalaman karena ayah beliau ayah saya juga begitu. Ini kenapa ini kebetulan ya, jadi mode mereka begitu, apa yang terjadi di 01 tidak pernah mereka ceritakan di 02, meskipun kadang-kadang ini menurut saya kalau datang itu 02 sering tanya, 01 bagaimana, pusing. Ya ada kirim ini porose kue ini, padahal kue itu bapak yang beli di luar. Itu cara mereka yang kebaikan itu. Dibilang bohong ya memang bohong, tapi itu dibolehkan. Jadi Bapak Ibu saya ingin bilang, yang bagian pertama kata para ulama, bohong itu secara keseluruhan haram, tapi dalam situasi tertentu tadi para ulama bikin pengecualian. Nah yang terakhir ini yang disebutkan oleh Imam At-Tabari, kata beliau, bohong itu secara mutlak meskipun kepada istri haram. Tidak ada pengecualian. Yang hadis-hadis yang menyebutkan suami, para ulama yang menyebutkan suami boleh berbohong kepada istri itu bukan bohong namanya, tapi dia masuk dalam bagian yang disebut dengan tauriyah. Tauriyah itu kita menampilkan sesuatu, mengeluarkan satu kalimat, yang kalimat itu ambigu, multitafsir. Kayak terjadi sama Rasulullah. Dulu waktu Rasulullah dikejar keluar dari Makkah, itu ada orang yang sudah ketemu Rasulullah, karena Rasulullah dijanjikan siapa yang bisa menangkap Rasulullah hidup atau mati dapat 100 ekor unta, 5M. Jadi dia sudah ketemu dengan Rasulullah dengan Abu Bakar. Dia tanya, "Dari mana kalian?" "Min aina antum?" Kata Rasulullah, "Minal ma." Ma itu arti aslinya adalah air. Tapi di Makkah itu ada satu kampung yang namanya Ma. Jadi waktu dia tanya itu, "Kamu dari mana?" Rasulullah bilang, "Saya dari Ma." Maksud Rasulullah Ma itu air itu adalah saya dari air mani. Sedangkan yang difahami oleh yang penanya tadi yang cari Rasulullah, air dari kampung Ma ini dari kampung yang namanya Ma tadi. Itu disebut dengan tauriyah. Ya ini cerdas-cerdasnya suami saja yang bisa bikin aku begitu. Ya, istri bilang, "Dari mana?" "Dari sana." "Ya sana dari mana?" Itu suami mesti siasat banyak di kepala supaya ini mestinya begini seterusnya. Jadi itu demikian penjelasan para ulama bahwa tentang soal kejujuran dalam rumah tangga, tidak boleh ada dusta dan seterusnya, dan hal-hal yang dibolehkan, yang diringankan untuk berdusta karena ada maslahat di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, kita minta waktunya kurang lebih 10 menit setelah sholat maghrib kita akan lanjutkan kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan setelah sholat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kita lanjutkan sebentar kajian kita karena sudah ada pertanyaan yang masuk di WA saya.
Ustadz, ini terkait materi yang kita sudah sampaikan tadi. Ini kayaknya kalau saya bahas agak sedikit berat juga Ustadz, karena bahasanya nih ada sedikit berbahaya sih sebenarnya. Misalnya kita sudah terlanjur, Ini memang saya sudah duga. Ya, lanjut. misalnya kita sudah terlanjur melakukan kesalahan kepada pasangan, Ya. misalnya hilaf sehingga berbuat yang tidak benar di luar rumah yang melanggar kepercayaan pasangan kita. Sementara kalau kita mau jujur, bisa berbahaya untuk keselamatan pribadi, karena bisa saja pasangan kita sampai nekat berbuat kasar, bahkan sampai berbuat keji, membunuh. Apakah dalam situasi ini kita bisa berbohong, Ustadz? Iya. Ngeri ya. Jadi sebelum saya jawab ini saya 2 malam ini kayak berantai. Jadi tadi malam pengajian saya dengan teman-teman Hijrah Kemain itu masih pertanyaannya hampir-hampir sekitar soal keluarga, tapi lebih fokus ke soal perzinahan. Dan itu dahsyat sekali. Ini pertanyaan ini nyambung dengan pertanyaan ini. Memang nanti kita akan lihat tanya yang kesalahan yang dia lakukan itu apa. Yang tadi yang kami jelaskan tentang dibolehkan untuk berbohong itu kesalahan yang tidak berkaitan dengan pelanggaran syariat yang besar. Itu yang kayak mode begitu, itu dibolehkan untuk berbohong. Misalnya istri, saya lebih kasih contoh lagi ya soal dibolehkan kita berbohong. Misalnya begini, istri minta kita temani dia untuk pergi belanja. Kita ngomongnya, kita ini ada acara dengan teman, misalnya mau main futsal atau apa begitu, tapi kita sebutkan kita ini ada di kantor. Nah, ngomong dengan istri ini kan soal bukan pelanggaran syariat yang berat. Tapi kalau dia bicara tentang khilaf yang itu sudah jadi pelanggaran syariat, memang itu paling berbahaya. Kalau di mata pendapat yang kedua, itu tidak boleh berbohong. Tidak boleh berbohong itu maksudnya begini. Kalau ditanya sama istrinya, dia mesti jujur. Tapi kalau istrinya tidak bertanya dan tidak ada gelagat ke situ, dia diam saja. Ini cerita dulu ada perempuan di zaman Umar bin Khattab. Mohon maaf, dia ini dulunya sebelum Islam itu pernah berzina. Jadi ada orang yang mau menikah dengan dia. Bapaknya datang ngomong ke Umar begini, Umar, ini anak saya mau ada yang masuk minta. Boleh tidak saya jelaskan ke orang itu bahwa anak saya dulu nih pernah berzina? Atau Umar sambil pegang tongkatnya tusuk perutnya. Ada hal, kalau orang awam bilang ada hal kerepo apa, ada masalah apa mesti dikasih tahu. Itu aib yang Allah tutup dan tidak mesti dibuka. Jadi Bapak Ibu pasangan kita ini dalam kehidupan kehidupan rumah tangga kita, baik suami atau istri, aib kita yang ditutup jangan dibuka, biarkan saja. Tapi kalau ditanya, jujur. Kayak biasanya ada yang bilang, Ustadz boleh gak sebelum kita nikah tuh kita jujur-jujuran? Ini kalau lihat di beberapa reels yang ada di Instagram, laki-laki ketika dengar istri jujur, it's okay. Yang masalah ini istri dengar kotong jujur, Ancur. itu udah kotong hancur. Ancur. Baru jujur begini bilang begini. Orang di sebelah. Jam banyak-banyak bilang jangan marah, beta pemantan yang sana. Ancur, selesai. Itu ancur sudah tuh. Jadi kalau hal yang berkaitan dengan aib kita itu selama tidak terbuka, diam saja. Diam. Nanti kalau misalnya sudah ketahuan oleh istri atau sudah ketahuan oleh suami nanya, maka di situ hukumnya haram untuk berdusta. Jawab jujur. Jadi saya ulangi lagi yang tadi saya sebutkan supaya jangan sampai salah praktek ilmunya nih ya. Yang disebutkan boleh untuk berbohong itu pada hal-hal yang remeh-temeh.
tadi, kayak tadi. Remeh-temeh yang kadang-kadang merubah mood pasangan. Lebih-lebih kalau dalam penjelasan para ulama kan kita boleh membohongi istri kita di hal-hal yang remeh-temeh kayak tadi. Karena itu nanti soal mood istri itu. Jadi biar dia tidak ngambek panjang, maka boleh kita buat itu. Tapi kalau pelanggaran kayak tadi, yang berat kayak tadi, selama pasangan tidak tahu, skut, diam. Tapi kalau pasangan tanya, maka haram bagi dia untuk berdusta. Jawab apa adanya. Tapi kalau tadi Ustadz, risiko kalau begitu jawab, bini gas racun. Kan tadi dibilang, kalau jawab jujur, berarti kemungkinan besar akan terjadi kekasaran atau bisa jadi. Ini laki-laki atau perempuan? Kayaknya yang tanya laki-laki. Yang tanya laki-laki. Kalau perempuan jarang. Berarti dia di rumah dia tertekan habis-habis tuh. Jadi Bapak Ibu, ya, nanti kan dilihat ancaman itu ancaman benar tidak? Iya, karena dalam Islam itu orang boleh melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Islam. Salah satunya yang membuat orang bisa keluar itu adalah misalnya dipaksa karena ada ancaman. Jadi kata Rasulullah, Allah itu tidak membuat umat ini ditulis dosanya untuk beberapa hal. Salah satunya adalah ketika dia lupa, dan yang berikutnya itu adalah ketika dia dipaksa. Wa mastukrihu, ketika dia dipaksa. Kamu buat ini, kalau tidak ini mudarat ini. Mudarat itu berkaitan dengan kehidupan dia atau salah satu dari keluarga dia yang dia cintai. Kalau mau begitu dalam hukum Islam, itu dia boleh lakukan, tapi dia tidak ditulis sebagai seorang yang melakukan dosa di sisi Allah, karena ada ancaman tadi. Nah, kalau ancaman yang kayak tadi itu, kalau kamu begini nanti beta kesuruhan, ya nanti dilihat dulu ini betul kaseng. Tapi secara umum para ulama bilang tidak dibenarkan. Makanya tadi dia jangan, sudah kalau tidak ada gelagat dari pasangannya untuk bertanya, kata kamu lagi bikin ini ya, mohon maaf, misalnya kamu lagi selingkuh ya, atau misalnya hal yang paling buruk lah, kamu berzina ya. Kalau tidak ada gelagat ke situ, diam saja. Karena itu aib yang Allah tutup. Kecuali kalau sudah tercium oleh pasangan, lalu kemudian dia ditanya, tidak ada kata lain kecuali mesti menjawab itu. Mesti dijawab. Justru kalau disimpan, itu akan berlanjut sesuatu yang lebih buruk nanti ke depan. Jadi Islam ingin supaya kedua pasangan itu tetap dengan punya rasa kejujuran masing-masing, sehingga kedepannya itu rumah tangganya yang didambakan jadi samawa itu tetap terjalin. Tapi kalau yang hal kayak tadi, misalnya kitanya kalau pelanggarannya itu pelanggaran berat kayak tadi, oh itu dia mesti jujur. Dia tidak boleh biarkan. Kalau dibiarkan tuh nanti akan lebih parah lagi. Berarti siap terima resiko saja Ustaz. Iya. Iya. Baik, jadi sedikit banyaknya kalau menangkap yang dijelaskan oleh Ustaz, ada hal-hal memang yang tidak boleh ditutupi. Tapi kalau ditutupi, itu dengan ada alasan ya Ustaz. Kalau memang tidak ditanyakan, janganlah kita jujur. Karena jujur juga pada akhirnya akan menjadi masalah. Tapi kalau memang pada akhirnya dipertanyakan persoalan yang terjadi dengan kita, mau tidak mau kita harus bicara jujur dengan segala risiko yang harus diterima. Bahkan mungkin ya kalau begitu bicara jujur, tidak berbuat kasar dalam artian apa ya Ustaz, tapi mungkin piring pica setelah itu berujung di pengadilan. Kadang-kadang kan begitu. Daripada ya kayak Ustaz bilang tadi tertekan, ya sudah selesaikanlah di pengadilan. Jadi soal jujur tadi malam waktu pengajian dengan teman-teman Hajar Kurmain, lalu kita bahas soal perzinahan itu. Jadi karena ada kasus, beta secara pribadi itu sering ada orang konsultasi, baik langsung ketemu atau biasanya mereka WA atau biasanya lewat DM atau di Messenger Facebook. Kasusnya macam-macam di soal kayak gitu. Dan hal ini saya tadi malam bilang ke teman-teman Jerman, ini penting sekali untuk diberitahukan. Ini soal perzinahan, misalnya anaknya sudah lahir, tapi anak itu lahir dari luar
pernikahan yang sah. Kita kan nanti ada kan konsekuensi hukum tuh. Konsekuensi hukum anak yang dia lahir di luar dari pernikahan. Bapak Ibu, ini kita mesti jaga diri kita baik-baik nih. Anak yang lahir dari perzinahan itu banyak sekali kerugian di sisi Allah. Kalau dia laki-laki, dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Karena nasabnya itu bukan ke bapaknya, nasabnya ke ibunya. Karena dia lahir, kalau bahasa, bahasa kasarnya biasanya di orang ini, karena dia dicoblos sebelum ada akad masa pemilunya. Jadi dia tuh bukan secara biologis ya anaknya, tapi secara syariat dia bukan anak. Jadi kalau dia meninggal, dia anak tidak berhak mendapatkan warisan. Yang repotnya tuh kalau anak ini anak perempuan. Jadi kalau sekarang tanya, bagaimana kalau anak perempuan saya ini besok-besok dia sudah sampai ke usia menikah, kan bapaknya dan ibunya kan tahu ini anak ini lahir dari yang bukan akad. Jadi ini kecelakaan. Hukumnya bapaknya tidak bisa menikahkan anaknya ini. Di situ dibutuhkan kejujuran itu. Kalau bapaknya menikahkan anaknya, itu artinya bapaknya buat anak secara biologis tadi itu zina dengan laki-laki, karena yang menikahkan ini bukan walinya. Jadi kalau itu nanti berantai terus itu. Kalau bapaknya tidak beritahukan, ini anaknya nih nikah dengan laki-laki, punya anak perempuan nikah lagi, itu zina sampai berapa turunan ke bawah. Yang tanggung siapa? Bapaknya. Mereka yang generasi ini kan tidak tahu apa-apa. Generasi ini tidak tahu apa-apa, tapi yang tanggung siapa? Bapaknya tadi. Jadi saya biasa bilang, mohon maaf, ini tidak ada pilihan lain. Kalau hukum ini hukum bisa dibuat di DPR, mungkin kita buat, tapi ini hukum Allah. Jadinya saya bilang tidak ada lain kecuali bapak mesti kasih tahu ke anak. Cuma kan dari sisi gangguan psikis itu luar biasa dahsyat itu. Bayangkan, kita belum tahu nanti kalau pasangannya tuh responnya bagaimana. Tahu bahwa istrinya ini hasil dari perzinahan. Lalu kemudian misalnya di acara datang kau tuh akad, bapaknya ada tapi bapaknya yang tidak menikahkan. Tapi justru yang menikahkan ini pakai akad wali hakim. Dan biasanya kalau wali hakim itu dia ngomong. Biasanya kalau wali yang dia dapat dari bapaknya, dia bilang saya mendapatkan kuasa dari bapak. Tapi kalau wali hakim itu saya nikahkan engkau sebagai wali hakim. Kan orang ini mesti bagaimana ini? Karena orang tahu kan. Dan betapa beratnya di situasi itu. Memang perih kalau jujur. Tetapi dia akan mengobati ke depan. Nah, jadi kalau bapak dan ibunya tidak ngomong, bapak dan ibunya tuh nanggung semua tuh sampai ke cucunya, cicitnya, sampai ke bawah yang dia tidak tahu apa-apa tuh dia tanggung semua. Jadi yang saya sebutkan tadi yang kalau mau begini tidak bisa ditutupi, dia mesti jelaskan. Tapi kalau yang hal kayak tadi, misalnya dia melakukan perselingkuhan di luar, ya selama tidak terina oleh istrinya, ya jangan dibongkar-bongkar. Jangan dibongkar, dia biarkan saja. Nanti kalau istrinya tahu, baru jujur. Iya, beta begini. Yang bikin kesalahan itu, Bapak Ibu begini, kita laki-laki misalnya, kalau bikin kesalahan, satu hal yang mesti kita pahami adalah setiap kesalahan itu ada konsekuensinya. Kalau saya buat begini, konsekuensi adalah istri saya akan minta cerai. Itu konsekuensi yang mesti kita ambil, yang mesti kita pahami sebelum kita melakukan kesalahan-kesalahan itu. Memang betul beta sudah bikin tapi beta semua pisah. Itu gentle kalau begitu. Itu harus bikin kesalahan, mestinya mengerti bahwa konsekuensi kesalahan itu berat, bisa jadi saya akan istri menggugat cerai dan seterusnya, sangat memungkinkan. Jadi kalau belum ada gelagat, cukup diam. Alhamdulillah, Allah tutup akal. Nanti kali 10 tahun, 20 tahun baru tiba-tiba, padahal bapak ini udah kan sudah 20 tahun. Sudah, gas sudah daripada lari kosong. Jadi gak bisa di ini lagi. Begitu. Nah, Ustadz, kalau kita menghubungkan yang pertanyaan tadi dengan yang Ustadz ceritakan barusan terkait perzinahan. Sekarang misalnya Ustadz, ada anak, dia tidak pernah tahu bahwa misalnya ayahnya ini
kakeknya itu dulu menikah dengan neneknya, ibu dari si anak ini, ibu dari atau mamanya itu adalah anak yang lahir di luar pernikahan. Tiba-tiba di tengah perjalanan dia mengetahui bahwa ternyata posisinya dia adalah cucu yang terlahir dari anak di luar nikah, mamanya di luar nikah. Kalau dia mau memperbaiki kondisi ini bagaimana, Ustadz? Karena kalau kita bilang tadi kan kalau sampai cicit cucutnya, kasihan kan? Bisa-bisa dia mau menikah dia jadi takut sendiri. Ini beta nikah, beta punya anak, beta dianggap berzina. Beta punya anak nanti besok ada perempuan berzina lagi gitu loh. Gimana membersihkannya, Ustadz? Bapak Ibu, zina ini para ulama bilang dia itu hutang. Dia hutang yang terus akan ditagih terus. Karenanya memang kalau kita lihat dalam hukumnya, hampir-hampir hukuman yang paling berat dari apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu, yang paling berat itu hukuman zina. Kalau yang belum pernah nikah sah, itu didera 100 kali, lalu kemudian diasingkan setahun. Kalau yang sudah pernah akad, itu dirajam. Rajam itu Bapak Ibu, digali tanah sampai setinggi dada, dimasukkan, ditutup, biarkan bagian kepala dan ini, lalu kemudian sekelompok orang datang lempar pakai batu sampai mati. Itu lebih parah itu. Jadi memang Islam, mungkin kita tanya kenapa mesti Islam sebegitunya. Kalau kita belajar sejarah Rasulullah SAW, saya kira sudah pernah itu kan. Belajar sejarah Rasulullah SAW itu biasanya para ulama sejarah itu setelah mereka bahas tentang kondisi Arab sebelum datang Islam, setelah itu langsung bahas tentang nasab. Siapa Rasulullah SAW itu? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, itu dijelaskan. Dan dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW itu berbangga dengan nasabnya, bahwa tidak ada satupun dari nasab beliau dari Nabi Adam sampai ke Rasulullah itu hasil perzinahan. Apa maksudnya? Kata para ulama, hikmah dari penjelasan itu adalah Rasulullah ingin kasih tahu bahwa ini nasab ini satu hal yang amat penting dalam kehidupan. Nanti mungkin bisa dilihat nanti dari sisi medisnya apa efek dari perzinahan itu. Anak hasil perzinahan dari sikap dan perilaku tuh ada penjelasan itu. Tapi saya karena bukan dokter, jadi bukan psikolog, jadi tidak jelaskan akan. Cuma sekedar mereka jelaskan anak yang di luar pernikahan yang sah itu cara bersikap itu berbeda dengan anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, cara untuk memotong, kalau misalnya dia tahu bahwa kakeknya ini, ibunya ini anak dari perzinahan, tidak ada cara lain kecuali kalau misalnya dia sudah terlanjur, sebagian mengatakan dia mesti jadi akadnya dia dengan suami itu tidak dibatalkan. Karena mereka melakukan perkawinan itu tanpa pengetahuan diketahui bahwa sebelumnya ini ibunya begini dan seterusnya. Maka cara sebagian bilang supaya rasa aman, maka dia boleh untuk dinikahkan ulang. Lalu bagaimana dengan anaknya itu? Anak-anaknya itu semua tetap dinisbahkan kepada ayahnya. Jadi ini kan anak perempuan, bapaknya. Dia mama ini anak perzinahan. Setelah nikah ulang itu semua anak-anaknya ini itu semua kecantum tetap kepada bapaknya. Tapi memang tadi saya sebutkan itu sangat sakit, pahit untuk menjelaskan itu. Pahit untuk menjelaskan situasi itu. Tapi tidak ada cara lain kecuali supaya memutus mata rantai itu, maka mesti dijelaskan. Ngeri ya? Yeah. Ini ngeri. Jadi Bapak Ibu, kalau ketemu sing mau par itu terjadi, ya wabil khusus buat yang belum nikah ya, yang belum nikah, ya, ataukah yang mau nikah lagi. Yang mau nikah berarti udah su cere nasab jelas. Yeah. Itu mesti perhatikan ini dengan baik. Iya. Iya. Apa kemarin itu karena saya share tentang beberapa orang yang mohon maaf Ibu ini saya sebetulnya mesti jelaskan ini
kayaknya beberapa ustadz mungkin malu hati untuk jelaskan, tapi ini ilmu. Saya mesti jelaskan Akang. Ada orang tanya soal suaminya, mohon maaf, tidak diberikan, saya tidak mau bilang kasih jatah, bukan. Itu bukan dalam Islam, bukan begitu. Dia tidak diberikan hak biologisnya. Dan durasinya itu panjang. Yang ibu-ibu, saya kira sudah paham lah. Laki-laki dalam sepekan itu tidak boleh tidak ada. Ini ini ya di apa live ya. Tapi sudah ini ilmu. Saya kurang tahu nanti mau bicara kapan lagi. Ini ilmu. Ya? Ini bilang cocok ini terjadi ke apa? Jadi ada sampai mohon maaf, ada yang sampai 7 bulan itu tidak disentuh. Kalau disentuh tuh jadi bakalai. Ada. Dan saya bilang begini. Dia tanya, Ustadz, mohon maaf, Ustadz, kalau beta mau begitu, beta boleh kasih nonton film yang bagus. Itu diam. Jadi, Bapak Ibu kira-kira di situasinya siapa yang salah ini? Oh itu, dia mau di pesawat. Beta sempat speechless, saya mau bicara, bagaimana mau bilang Akang haram, kondisi dia begitu. Sedangkan, mohon maaf, kalau para ulama menjelaskan, mani yang dimiliki oleh laki-laki itu dia bersifat panas, dia tidak boleh ditahan. Kalau dia ditahan lama itu, katong laki-laki ini pun apa werwer itu, tanya saja di om yang ada di sini nih. Datang ke kantor itu Akang sing fresh. Jadi Rasulullah SAW nanti disebutkan dalam banyak hadis. Wanita yang meminta suaminya untuk apa? Memenuhi kebutuhan biologis, dia bagian dari wanita-wanita yang disebut dengan wanita-wanita spek surga. Ah ini nih. Saya jelaskan ini pendapat ulama. Jadi kenapa sampai disebutkan andai seorang suami itu meminta. Jadi kan dalam hadis Rasulullah bilang seorang istri yang menolak untuk memenuhi kebutuhan biologis seorang suami, dia dari malam sampai subuh itu dilaknat sama semua malaikat. 1 bulan dilaknat. Oh ini kasus ini kayaknya ada di sini juga kayaknya. Tapi khusus yang jauh dari istrinya beda. Oh ya. Ya, kalau jauh dari istrinya beda. Iya. Iya maksud saya ini yang serumah. Sama, ya. Tapi tidak diberikan. Jadi ini soalnya kan ada pejabat bank yang istrinya di tempat lain, suaminya tempat lain. Jangan yang masuk. Yang dijelaskan ini serumah dan tidak diberikan. Jadi buat yang jauh aman-aman saja. Jadi dalam penjelasan terkait dengan hadis tadi, Bapak Ibu, terkait dengan hadis tadi itu maksudnya begini. Kenapa sampai Rasulullah bilang demikian? Karena tadi kalau laki-laki ini dia tidak bisa menahan dengan durasi yang panjang. Dulu Umar bin Khattab itu di masa beliau jadi khalifah, beliau itu sering ronda malam. Salah satu peristiwa yang beliau dapatkan itu adalah satu saat beliau berjalan di salah satu bangunan rumah orang Madinah dan beliau mendengar seorang wanita yang sedang bersyair. Ini mohon maaf, ini ilmu. Kita mesti jelaskan akan. Jadi syairnya tuh kira-kira maknanya begini. Suaminya kan pergi jihad. Masuk di pasukan muslim yang pergi jihad. Kata dia begini, malam ini begitu sepi. Andai kalau teman saya ada di sini, maksudnya suaminya, hari ini mungkin tempat tidur saya tidak akan tenang. Ini orang mengerti semua nih. Umar itu dengar itu dan dia bukan muslim, dia paham. Ini kebutuhan biologis ini sesuatu yang Islam tidak larang. Islam cuma mengarahkan dia ke tempat yang benar. Beliau pergi sholat subuh, setelah sholat subuh beliau tanya ke anak-anaknya, anak-anak perempuannya. Kata beliau, wanita itu mampu bertahan berapa lama? Bagi orang Quraisy, wanita itu, dan ini dijadikan dalam fikih. Nanti silakan nanti dicek. Jadi kata
anak dari Umar bin Khattab itu, kata dia, kami itu mampu bertahan tidak disentuh oleh suami kami itu 4 bulan. Itu minimal. Lalu kata Umar, karena berdasarkan itu, Umar melarang satu pasukan keluar berjihad lebih dari 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan, ceng. Pasukan yang ini ke sana, yang sana kemari. Karena kebutuhan tadi. Karena kalau ini tidak terselesaikan, ada banyak situasi. Makanya kayak pertanyaan tadi, Ustadz boleh kasing? Kalau beta yang menerima, beta pun soal kebutuhan biologis ini, boleh tidak beta nonton film kayak begitu? Soalnya kalau beta yang nonton ini, beta akan jatuh di perzinahan. Tapi pada akhirnya beta bilang, kalau mode begitu, kita akan pakai kaidah dalam Islam itu adalah mengambil mudarat yang lebih kecil untuk menghindarkan diri dari mudarat yang besar. Mudarat besar itu perzinahan. Memang dia nontonnya itu memang juga mudarat haram, tapi lebih ringan dia nonton dibandingkan dia berzina. Ibu-ibu sampai sini jelas ya? Ini tidak sama sekali mendasarkan ibu-ibu, tidak. Tapi ini hal yang penting yang mesti dijelaskan, karena ini saya kurang tahu ini apa temanya, tiba-tiba saja nyangkut dengan tadi malam yang kita sedang kaji itu aja. Iya. Jadi sedikit banyaknya dalam beberapa kajian semua ustadz sudah menyampaikan bahwa wanita itu kalau mau masuk surga gampang. Dia memenuhi saja kebutuhan suaminya, benar ya Ustadz ya? Itu surga bagi dia. Tapi suami ini mau masuk surga itu susah. Karena segala hal terkait istrinya dia yang tanggung jawab. Makanya mungkin yang Ustadz sampaikan tadi benar, ibu-ibu mungkin harus lebih fleksibel dengan kehidupan rumah tangganya. Karena kalau kita mau analisa, kadang-kadang mohon maaf, mungkin yang diperbankan di sini, diperbankan di tempat lain. Tapi kadang-kadang kan benar, kalau istri pulang sudah di atas jam 9 malam, capek. Pada saat itu suami yang sudah di rumah duluan. Kadang-kadang dia cuma bilang begini, nanti besok subuh juga. Besok subuh begitu bangun sembahyang subuh, bini belum bangun sembahyang subuh, laki supi masjid. Dan selesailah sudah. Terjadi. Ya. Hari Sabtu Minggu tunggu, tiba-tiba bini bilang, beta mesti balik kantor ulang. Dan wassalam. Ya. Cuma jangan sampai yang tadi Ustadz bilang tuh, kalau tiba-tiba suaminya berbuat yang tanda kutip dia balik marah. Nggak, kalau yang ada satu juga memang gitu. Karena persoalan ini dia itu sampai, mohon maaf, sampai nikah siri. Nah, ini anak mau tanya tadi Ustadz. Ya, dia nikah siri gara-gara itu. Ini tanda kutip itu Ustadz. Jadi dia beta nikah saya bilang nih Ustadz. Saya bilang lah beta pikawin. Pokoknya saya mau pusing nih. Saya mau pusing nih beta saya. Gimana nih Ustadz? Ya dia saya tahu lah. Bini tiba-tiba tahu datang kantor, si pelaki sekawin. Jadi yang apa nikah siri ini itu sebenarnya sih dia apa namanya akumulasi. Iya. Akumulasi dari begitu banyak situasi di rumah tangga. Ini kan beta saya sebutkan nama ini kan sekedar untuk jadi apa kita bisa ambil ininya lah ya. Ambil ini yang inti dari kisah ini. Dia akumulasi di dalam keluarga dan salah satunya itu persoalan kebutuhan biologis ini. Biasanya kalau suseng sembakukoni pada hal tertentu itu biasanya akan merembet sampai ke persoalan kebutuhan biologis. Dan karena itu lama, dia tuh bimbang di antara dua itu. Gini, bagaimana caranya? Kalau beta berzina, kan jelas konsekuensinya itu berat. Dia tidak ada cara lain kecuali dia itu tadi nikah siri. Nikah siri, meskipun Bapak Ibu nikah siri itu tidak dibenarkan oleh negara kita. Karena memang kalau dilihat dari sisi hukum, nanti ya syukur-syukur kalau suaminya tuh soleh. Ya, kalau suaminya yang soleh, ya apa? Saya kurang bau segitu. Nanti hak perempuannya tuh tidak akan bisa mendapatkan. Karena kalau mau dibawa ke apa pengadilan pun, ya karena ini nikahnya bukan dicatat di ini kan pengadilan, jadi tidak mendapatkan hak apa-apa. Hanya saja itu tadi memang sebagian
kita mesti jujur, ada banyak juga yang nikah siri. Ya, nikah yang kayak begini banyak. Saya tahu, beta secara pribadi saya tahu apa motifnya dan seterusnya. Tapi satu di antara mereka yang bicara motifnya itu karena situasi tadi, kebutuhan biologis yang tidak terselesaikan itu. Tapi sampai hari ini belum ketahuan. Ustaz, kira-kira itu bagaimana? Ya kalau tanya ke beta tentang hukum aslinya, ya karena menikah untuk yang kedua kali, ketiga kali, itu Islam tidak menjelaskan tentang salah satu syaratnya itu adalah bertanya kepada istri yang pertama yang ada. Tapi saya mesti bilang bahwa tidak semua orang bisa melakukan poligami. Ya ada orang yang dia hanya cukup untuk satu aja. Kalau dia bikin dua, hancur. Dia yang hancur maksudnya. Dia hancur. Tapi ada orang memang dia dikhususkan untuk satu aja tuh, cukup. Jadi Bapak Ibu, ketika bicara tentang poligami itu bukan berarti semua laki-laki ini oke, gas, seng. Karena ini berkaitan dengan kemampuan masing-masing. Makanya ayat Al-Qur'an jelas sekali itu mengatakan, "Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqa." Kalau punya istri banyak, jangan sampai di antara mereka itu ada yang punya kecenderungan tinggi sehingga yang lain itu terkatung-katung. Nah, kalau di ayat yang lain Allah juga bilang, walan ta'dilu, kalian itu tidak akan mampu berbuat adil kepada istri kalian dari sisi perasaan, hati kalian, cinta kalian, walau harastum, meskipun kalian jaga. Ya saya bilang ke dia, kalau mau begini, ya memang kamu tidak bisa tidak ada syarat untuk orang menikah lagi itu adalah memberitahukan kepada istrinya. Tapi dia ini karena soal ada anak. Jadi saya bilang, ya kalau sekarang kalau masih terdiam, ya usah berdiam saja. Tapi kalau ditanya, ya sudah jujur. Ketong dain ustadz ini, ketong kadang-kadang disebutkan dengan jamaah hal begini. Ya mestinya dong sendiri sibuk, ketong sibuk. Jadi bagaimana sekarang kalau dia sing begini, akang ini haram, yang ini haram. Ini akan punya solusi kayak begini saja. Solusi yang paling ringan dari semua mudarat cara segini. Jadi karenanya memang Bapak Ibu, saya kira aktivitas di bank ini kan dari pagi sampai sore, apalagi misalnya sampai jam 7 jam 8, pulang ke rumah kan capek. Tetap misalnya yang punya pasangan ya diminta untuk ya ditentukan, didesain. Kalau misalnya pasangan istrinya dalam keadaan capek, maka pemakluman dari seorang suami itu mesti ada. Itu mesti bangun komunikasi itu. Jangan sampai yang satu dan seterusnya itu jangka panjangnya itu buruk sekali. Jangka panjangnya itu buruk. Kalau pertanyaan tadi kayak mulai tadi itu istri ancam, wah itu berarti dia yang bisa bikin apa-apa di rumah, itu berarti dapat ancam bisa bikin apa-apa. Kita berharap rumah tangga itu penuh dengan kejujuran tadi. Ada masalah ya dibicarakan soal, bahkan sampai mohon maaf di soal kebutuhan biologi itu. Kita ini karena dari kecil, dari SD sampai mungkin di kuliah, ketika kita dapatkan materi tentang fikih pernikahan, itu tidak didetailkan sampai segitu. Kita tuh sampai cuma dijelaskan ini ijab kabulnya begini, sudah selesai. Tapi ada detailnya sampai kayak persoalan kebutuhan biologis. Kalau saya bicara ini memang mesti butuh forum khusus saja. Yang hari ini sebenarnya itu tadi muncul hal-hal yang dulu saya belajar itu tidak terbayangkan, tapi setelah pulang ke Ambon sini, lalu kasus-kasus itu muncul, lalu ternyata apa yang dijelaskan dulu para ulama dalam buku-buku fikih mereka klasik itu sebenarnya ada, dan hari ini juga kasus yang hampir sama juga ada. Jadi kita berharap Bapak Ibu ya terus banyak dekat dengan majelis ilmu supaya hal-hal begini clear lah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin kami juga dari Majelis Ta'lim Al-Mulk, terutama dari teman-teman pengurus, kenapa mengangkat materi seperti ini? Karena bagi kami kajian keluarga teramat penting. Ya, seperti yang pernah kami bahas tentang nasab dan segala macam. Ada terkalanya itu tadi kita tidak pernah mengerti, kita selalu berpikir gini, nasab itu hal biasa. Tapi ternyata dalam Islam nasab itu adalah hal yang sangat diatur dalam Islam. Termasuk tadi, kenapa anak di luar nikah itu dalam Islam tidak dianggap, tidak dapat warisan dan segala macam, tidak dianggap sebagai anak dari orang tua laki-lakinya. Bahkan sampai ke masalah yang sepele seperti ini kita anggap. Tapi ternyata ini sangatlah penting.
Jadi materi ini memang kami ambil langsung dari syari-syari dalam Al-Quran. Jadi kita sengaja membahas ini agar sama-sama kita belajar, karena kami beranggapan bahwa kehidupan teman-teman di perbankan ini sangatlah luar biasa. Selain berhadapan dengan nasabah, uang, dan segala macam, tapi kita juga kadang-kadang dipersalahkan dalam problematika kehidupan rumah tangga. Karena pekerjaan, karena tugas dan tanggung jawab. Mohon maaf, seperti mungkin bapak-bapak pimpinan yang dari luar yang ditugaskan harus berpisah dengan istri yang cukup lama, 1-2 bulan baru ketemu. Otomatis ada hal-hal yang bisa menjadi tanda kutip, kalau yang tahan iman ya nggak ada masalah, tapi kalau yang tidak tahan ya kayak Ustadz bilang tadi, bisa saja ambil langkah yang di luar yang kita pernah pikirkan. Jadi mungkin kajian kita untuk malam hari ini kita sudahi sampai di sini. Kami berharap bahwa apa yang kita pelajari malam ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah ilmu pengetahuan kita, sehingga kita dalam berinteraksi dengan keluarga kita bisa lebih baik ke depannya, dan kita sebagai karyawan perbankan yang profesional mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab juga dengan lebih baik tanpa mengorbankan kehidupan keluarga. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Saibul Bait kita, Pak Evi Effendi, dan teman-teman di Bank BNI, juga buat Bapak Ibu pimpinan yang hadir pada saat ini, ada dari BCA, ada dari BRI, ada dari Bank Penin, dan teman-teman dari bank yang lain yang sudah hadir. Insya Allah Allah membahas semuanya dengan pahala yang terbaik, karena Bapak Ibu sudah mau hadir di majelis ilmu. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi dan saya sudah sampaikan di awal, marilah selalu hadir di majelis-majelis ilmu, sehingga kita mungkin bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang kiranya akan berguna bagi kita, keluarga kita, lingkungan pekerjaan kita, dan kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita, dan kita akan berjumpa kembali bulan depan, insya Allah mungkin di Bank Indonesia. Kita akan melakukan kegiatan pengajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.